Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat saja Pak, ini teman-teman banyak yang pengen ngobrol nih Pak Guna. Ini barangkali pagi-pagi karena sudah banyak sambutan, kayaknya kalau tadi penutupnya pakai pantun, saya pembukaan pakai pantun. Terima kasih. Biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Cakep, Selamat datang Bapak dan Ibu. cakep, Tetap semangat, jangan lesu. cakep, terima kasih. Mari. Tepuk tangan. Itu kopean, Mbak. Kopean. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang mengikuti Rakernas ISAA tahun 2023. Salam sehat, semoga bahagia. Perkenalkan saya Guna Mulyana, saya Regional Head 2, didampingi Kepala Divisi Keuangan saya, karena isunya rencana terkait dengan itu, Bapak Wing Mergantoro. Pada kesempatan ini mungkin kita sampaikan sedikit isu lah. Kalau boleh saya berdiri sedikit, cepat-cepat aja. Next, sebagai informasi mungkin bapak-bapak dan ibu semua juga sudah memahami bahwa beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu lah, tepatnya 1 Oktober 2021, kami pelabuhan tadinya ada Pelindo 1, 2, 3, 4, kemudian di merger menjadi satu Pelindo yang berdasarkan Kepres 1 nomor 1 tahun 2021. Dari empat next mungkin sambil ini ya. Nah, ini sebagai gambaran aja bahwa ini sebagai gambaran bahwa dulunya kita ada 4, pada tanggal 1 Oktober 2021 kita gabung menjadi satu Pelindo, di mana satu Pelindo untuk dibagi dalam menjadi 4 regional. Kebetulan saya dapat amanah di regional 2 yang salah satunya di Banten ini, dan dari secara total kita ada 94 pelabuhan, ada di 32 provinsi. Kita juga ada namanya 4 subholding peti kemas, subholding non peti kemas, subholding jasa maritim, kemudian logistik, ya kita ada di situ. Jadi sama seperti ISAA dari Sabang sampai Merauke Pak. Jadi kita bisa walaupun ketemu di sini, jadi insya Allah mewakili yang lain. Next. Nah ini hanya gambaran, next saja. Sahabat-sahabat pikir udah di pelabuhan udah pada tahu. Sebenarnya selintas ini, sebenarnya kemarin gambaran kita ke depan itu sebenarnya mengacu kepada apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ada peningkatan pembangunan nasional dari Bapak Presiden seperti itu, peningkatan daya saing global, kemudian prioritas BUMN, ada yang terkait dengan salah satu yang ingin sampaikan pada pagi ini adalah teknologi leadership yang nanti juga akan menjadi sebagai dasar. Next. Ini rencana dari Pelindo itu ada 4 poin yang akan kita pegang. Kita membangun konektivitas nasional. Saya pikir dengan sudah bergabungnya 4 pelabuhan sudah menjadi effort kita bagaimana menghubungkan pelabuhan yang ada di Indonesia. Kemudian melakukan standarisasi pelayanan pelabuhan. Saya pikir ini juga yang sedang kita laksanakan, layanan logistik terintegrasi, keunggulan operasional, komersial, dan keuangan. Next, ini gambarannya. Jadi barangkali kalau boleh kita gambarkan, kalau kita ini punya gambar ke depan, saat ini di mana dominasi penggunaan kapal kecil untuk rute jarak jauh itu dominan. Nah, ini juga menimbulkan logistik, mungkin bapak-bapak yang lebih tahu di KKN, dan ini memberikan biaya yang cukup lumayan. Nah diharapkan nanti kita dengan pelabuhannya digabung, kemudian kita membuat standarisasi di pelabuhan-pelabuhan utamanya atau di seluruh pelabuhan akan menjadi target kita untuk standarisasi. Adanya kepastian kapal sandar
waktu untuk sandar dan waktu tunggunya udah ada kepastian, sehingga diharapkan dengan adanya land yang adanya kalau dulu istilahnya pendulum itu akan terbangun, sehingga nanti diharapkan hanya kapal-kapal besar yang bisa mengangkut muatan banyak sehingga bisa mendorong biaya yang lebih kompetitif. Next. Seperti kita ketahui, kami posisinya ada di dalam rangkaian logistik. Di dalam rangkaian logistik kami ada di pelabuhan. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kita bisa mengurangi waktu kapal di pelabuhan. Dan ini mungkin sangat berkaitan dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sebagai agent, poinnya adalah di sini. Sehingga paling enggak dengan kita mengurangi waktu ada di pelabuhan, itu kapal itu bisa mereduce cost-nya. Itu harapannya seperti itu. Jadi beberapa hal yang kita lakukan. Harapan kita dengan kapal yang kurang ada di pelabuhan, kita akan meningkatkan waktu berlayar kapal. Ini pernah kita alami, mungkin bapak-bapak pernah alami isu di Pontianak dulu, di mana satu agent, satu perusahaan pelayaran itu harus mendeploy sekitar 2 atau 3 kapal dalam rangka mengantri ke Pontianak. Tapi begitu kita benahi standarisasi, cukup 2 bolak-balik, itu sudah cukup mengurangi. Next. 5 menit lagi Pak. Oh 5 menit. Next ini, sebelumnya ini dulu. Sebelumnya, satu lebih. Ini poin yang akan kita sampaikan bahwa ada komitmen kita bagaimana flow of goods dan flow of document ini lancar Pak. Poinnya di situ. Bagaimana kelancaran ini, nanti kita akan sampaikan bahwa kelancaran ini kita dorong dengan digitalisasi. Next. Ini nggak usah next terus. Nah, ini apa yang sedang dan akan kita lakukan di pelabuhan, kita melakukan digitalisasi. Digitalisasi mulai dari kapal, mulai dari terminal, kemudian juga pengiriman. Kita Inaport.net yang tadi disampaikan, nanti mungkin bisa disampaikan dari Pak Eko, kita membangun vessel management system, vessel traffic, kita ada pinisi ya untuk kapal masuk supaya bisa dilakukan pelayanan itu, kita ada namanya platform dengan pinisi. Kemudian di terminalnya pun kita ada terminal operating system dan lain sebagainya. Namun salah satu yang ingin saya sampaikan di sini karena tadi dapat juga bocoran mengenai auto collection. Ya. Mohon didengerin ya. Nanti auto collection. Nanti ada pemaparan sendiri dari Pak Wing mengenai auto collection. Ini salah satu upaya kami, Pak. Auto collection ini merupakan salah satu upaya kami, pertama baik dalam digitalisasi, percepatan pelayanan seperti itu. Ada 3 pertama kali menerapkan mengenai pembayaran itu tiga pola. Satu dulu itu menggunakan Uber, di mana kita menerima uang cash waktu itu ya, uang cash. Kemudian yang kedua kita menggunakan CMS dan ketika auto collection. Di dalam menggunakan Uber problemnya sangat banyak. Problemnya itu. Jadi yang pertama, kalau terjadi kelebihan, itu kita sulit, pengguna jasa itu sulit untuk mengambil pengembaliannya. Bahkan even untuk dipergunakan untuk kapal berikutnya, itu nggak bisa, karena harus ada satu proses lagi. Kami mengalami seperti itu. Jadi Uber itu sudah pakai cash. Kemudian kita tidak bisa ngontrol Ubernya itu di mana, gitu kan? Berapa besar. Walaupun Ubernya itu sudah numpuk bisa beberapa kapal lagi, tapi pada waktu itu karena akuntansi biasanya katanya akuntansi itu kayak ibu-ibu, kalau udah masuk susah keluar. Gitu ya. Nah itu seperti itu. Saya sebagai orang operasional memahami orang akuntansi, memahami para customer kami juga, tapi agak susah. Ini itu di auto collection. Yang kedua menggunakan CMS. Kita sama-sama menggunakan satu rekening ya, Pak Wing ya. Yang rekening disepakati. Tapi sama juga, itu customer susah untuk mengintervensi masuk ke sana ya. Nah yang ketiga kita menggunakan auto collection. Auto collection ini diharapkannya sebenarnya adalah kemudahan. Kita melakukan auto collection ini 24 jam. Kalau ada
kalau boleh ada apa namanya yang mengenai auto collection sendiri, mungkin biar bapak-bapak semua juga lebih tahu, nanti ini Pak Wing akan menjelaskan, bisa di-share apa namanya filenya yang auto collection, biar lebih clear detail gitu kan. Kalau ini mungkin contohnya? tag up aja lah, ya, karena ujung-ujungnya juga sama Pak, gitu. Tapi mungkin kita auto collectionnya aja biar kebaca semua mengapa sih auto collection kita perlukan lagi. Bisa di-share mungkin filenya? Kan udah di-share ya? Udah di-share filenya? Ada satu lagi, ini singkat juga Pak, nggak apa-apa sambil ini. Teman-teman ini sambil di simulasi, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan auto collection, langsung aja dipersiapkan. Waktu kita soalnya Jumat jadi kita agak cepat. Mudah-mudahan tadi dengan dijelaskannya auto collection itu juga sudah menjawab sebenarnya gitu ya Pak. Gitu, ya. Baik. Moga-moga bisa di-share. Jadi salah satu daripada dari auto collection ini, saya sebenarnya bawa kopiannya itu. Atau kita sambil interaksi Pak? Sambil interaksi sambil nanti dibuka. Ya, baik. Teman-teman sambil nunggu pemaparan untuk auto collection-nya siapa? Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ke Pelindo, silakan Pak. Ada mic? Terima kasih Pak. Memang sistem itu bagus semuanya. Saya Pak Yusuf Kohar dari Lampung Pak. Sebagai penasihat ISA Lampung. Jadi memang sistem itu bagus semua. Tetapi kan kadang-kadang sistem ini kan kalau biayanya terlalu mahal tidak bagus juga. Kalau tujuannya tidak tercapai tidak bagus juga. Kalau keamanannya salah satu misalnya keamanan tidak bagus, jelek juga. Nah sekarang auto collection kenyataannya kita kan bayar misalnya dari Pelindo, bayar 110%. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal mungkin hujan dan sebagainya, yang tadi biaya itu kita rencanakan pas di 110, terjadi sesuatu akhirnya ada tambahan kurang sedikit Pak. Nah begitu kurang sedikit harus ditransfer kembali. Nah sedangkan kita ini fokus untuk pemuatan. Jadi urusan ini akhirnya berangkat tidak bisa. Jadi barang itu tertunda. Kenapa enggak kita agak fleksibel sedikit? Oke, sudah dibayar 110. Misalnya kekurangan sedikit, ya sudah nunggu kapal berangkat nanti kan ditagih juga. Kan masih ketemu juga kita kan. Masih ketemu juga, besok ada kapal lagi kan. Nah kalau kita kaku dengan begitu, ini kan menghambat. Kalau menurut saya menghambat. Nah ini tolong ada sistem yang baru tetapi ada kefleksibelan yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebentar Pak Budi, saya tambahkan. Oh, silakan Pak. Cepat padat. Ya, begini Pak, auto collection, nama saya Agustio Pak. Ini mau yang nanya lagi. Oke, silakan Pak. Ya, masalah tadi nambahkan apa yang disampaikan Pak Yusuf Kohar. Kalau sudah auto collection Pak, sudah 100%. Mbok yang tadi disampaikan tuh jangan ditagih lagi loh Pak. Itu namanya ya uper kalau begitu, bayar lagi. Ya kalau kata saya itu uper Pak. Kalau memang merubah diri menjadi auto collection 110% sampai selesai jadi nota itu enggak masalah. Begitu Pak, makasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Guna. Oke baik Pak, mungkin nanti Pak Wing bisa menjelaskan secara teknis. Namun mungkin demikian Pak, yang namanya auto collection itu terus terang merupakan salah satu upaya kami bahwa auto collection ini bisa diterapkan juga untuk mempermudah pembayaran Pak. Kalau tadi disebut uper, boleh dikatakan kalau dulu namanya uper bagi kami itu adalah uper dengan menggunakan cash Pak ya. Itu akan lebih sulit lagi Pak sebenarnya. Nah kalau dengan auto collection kami kan sebenarnya 24 jam Pak. 24 jam kemudian kita bisa anytime begitu Bapak bisa ngontrol di keuangannya di sana gitu kan. Kemudian bisa mengetahui seberapa besar sih Pak kekurangannya seperti itu gitu. Itu sebenarnya satu kemudahan yang diberikan. Memang kalau dikatakan kita dikasih kesempatan terus Pak, khawatirnya balik seperti yang sebelum-sebelumnya Pak.
Memang harita betul, kita percaya Bapak akan ada latih lagi. Tapi kenyataan Pak, waktu kenyataan yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, itu adalah adanya tunggakan-tunggakan terus-terusan Pak. Nah ini yang menimbulkan berat. Makanya dengan auto collection sebenarnya ada kesempatan bagi customer untuk melihat sisi rekeningnya Pak. Dulu nggak ada Pak. Dulu nggak bisa diintervensi lah, bisa dilihat gitu. Kalau sekarang kan bisa dilihat berapa sih uang yang tersisa di sana, berapa sih yang harus dikirim ke sana. Itu lebih terbuka lagi Pak, kesempatan seperti itu. Jadi harapan tadi Bapak mengatakan kalau udah 110 ya 110, ya namanya pelayanan kan Pak ya. Kami juga ada ada pelayanan yang diberikan. Nah, kita harapkan kan sesuai realisasi seperti itu. Seperti itu Pak sementara, mungkin nanti ada teman menambahkan. Ada lagi? Kembali Pak, Bapak yang saya sampaikan, saya setuju Pak dengan auto collection. Saya setuju Pak, malah bagus itu melibatkan profesional. Tapi yang tadi Pak, sudah kita terlambat, kita hujan, kita tidak tahu, Mbak jangan ditambahnya lagi dong Pak itu. Tolonglah ini di-spread lagi supaya 110% kamu udah itu sampai jadi rekening, jadi invoice Pak, maksud saya begitu, ganti. Ini ya, kayak Pak. Bahasa kapal nih Pak, pakai ganti segala Pak. Iya. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Jadi ya seperti itu mungkin barangkali mudah-mudahan puas saja Pak ya gitu kan ya. Jadi memang yang namanya pelayanan kita kan disesuaikan dengan pelayanan aja Pak. Ini prosesnya. Banyak hal yang sebenarnya pada saat terjadi pelayanan itu perubahan-perubahan Pak. Ada nama muatan, ada segala macam Pak. Kami memang memperkirakan dari awal besarannya itu adalah seperti itu. Ini juga sebenarnya dengan auto collection udah kita kurangin lagi Pak. Sebelumnya itu kita kenakan itu sampai 150%. Jadi harapannya dengan 110 itu ada spare yang mengingat namanya pelayanan itu kita tidak total itu akan persis seperti itu gitu. Jadi memberikan toleransi. Nah harapannya kalau memang terjadi kekurangan itu dengan diberi kesempatannya untuk bisa melihat rekening sebenarnya bisa cepat juga diisi kembali. Itu aja juga di top up istilahnya kan seperti mungkin itu. Lebih ke fleksibilitinya Pak. Jadi artinya kalau misalkan kurangnya sedikit, maksudnya Bapak-bapak tadi kan endingnya bisa diselesaikan gitu kan, tanpa mengurangi servis. Artinya servis jangan berhenti gitu. Maunya Bapak-bapak itu begitu. Nah itu yang diharapkan ya Pak ya dari Pelindo. Nah kalau bayarnya tetap bayar Pak, jangan khawatir. Dengan autonya sendiri, sepakat, Pak. Ya, Sepakat. dengan autonya sendiri anggota semuanya setuju Pak, karena itu untuk mempermudah. Ya. Memang namanya auto juga Ya. auto ngunci gitu kan. Auto ngunci. Gitu kan. Baik, jadi nanti mungkin kita ada- paham Pak. Nanti kita lihat kembali seperti apa. Tapi pemahamannya itu, prosesnya itu memang kita melakukan seperti itu. Kita dalam rangka mengurangi hal seperti itu Pak. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik. Betul kan? Setuju ya. Jadi mungkin nanti ada langkah tambahan dari Pelindo akan mereview lagi di mana nanti yang bisa dilakukan flexibility tadi Pak ya. Oke. Oke. Baik. Yang kedua, mic-nya ada. Situ Mas, boleh. Nama sama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuri Pak dari Balikpapan. Ini di luar dari pembahasan auto collection. Baik. Tapi menyangkut dengan Pelindo juga Pak untuk masalah tagihan full surcharge Pak. Untuk kegiatan di pelabuhan kami Pak di Balikpapan itu untuk biaya sepum sama full charge yang ditagihkan Pelindo itu harganya itu lebih tinggi full surcharge-nya itu Pak. Jadi kita mau menyampaikan ke owner itu, menyampaikan bingung juga. Masalahnya di pelabuhan-pelabuhan lain itu enggak semahal di Balikpapan. Ya. Terus mohon izin Pak. Oke. Assalamualaikum mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin saya juga mencoba mungkin memberikan pemahaman terkait dengan pulsusat Pak. Sama juga kita pahami Pak, pulsusat juga itu sebenarnya bukan semata-mata kita mencari untung sebenarnya. Kita mencari bagaimana untuk dapat memenuhi biaya operasi kami Pak, memang seperti itu. Kemudian di dalam sebenarnya kita sepakat juga Pak, kalau lihat dari minyak
BBM, dunia itu kan sebenarnya udah turun Pak. Tapi kita belum turun Pak. Masih sekarang ini kan sekitar 23.000 ya Pak ya. Di Pertamina itu angkanya seperti itu Pak. Nah kita juga kita masih mengikuti itu. Harapan kami itu ya sebenarnya kalau pusat itu gak ada sih harapannya itu Pak. Itu mudah-mudahan kita sudah bisa mengurangi biaya seperti itu. Itu aja Pak untuk balance Menghilangkan nggak bisa ya Pak? Ya, Kurangin aja ya? kalau hilang itu ya kalau kembali ke normalnya kita itu awal gitu. Seperti itu aja Pak. Karena ketinggian yang kemarin makin tinggi. Harapannya mungkin kita juga akan minta ke pemerintah nih Pak. Bagaimana supaya bisa menurunkan BBM-nya itu. Itu kayak bisa sama-sama seperti itu Pak. Gitu Baik, kan. baik, baik. Terima kasih Pak. Dari Balikpapan oke ya? Jawabannya tadi? Silakan cepetan, waktunya Jumat nih. 2 menit padat berisi. Dan untuk yang tagihan itu Pak, biasanya kan untuk full surcharge itu ditagihkan di pelabuhan umum saja, tapi untuk di TUKS juga dikenakan juga Pak ya? Secara prinsip kan ada pelayanannya ya Pak ya. Pelayanannya juga sama Pak, gitu juga. Saya pikir secara ini di apa namanya di TUKS maupun di umum, saya pikir sama pelayanan yang diberikan Pak. Bahan bakar yang dipakai juga sama Pak. Kalau kami memang menggunakan dasar dari Pertamina seperti itu. Itu Pak, pada prinsipnya itu. Gitu. Bagaimana? Oke. Nanti kalau tidak puas ditulis saja Pak. Sampaikan ke kita, panitia, nanti kita akan coba diskusi dengan data atau email yang lebih komplit lagi. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Mari silakan yang lain satu lagi. Oke, Pak. Silakan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Hamim Tohari dari PT Lampung Shipping Agency Lampung. Ini kayaknya tiga-tiganya Lampung banyak pertanyaan Pak. Cuman ini menjadi masalah kredit bagi teman-teman kita di Lampung. Yang pertama tadi masalah auto collect mungkin sudah dijelaskan, itu ada sedikit permasalahan juga bagi kami bahwa penambahan untuk auto collect itu jadi permasalahan. Yang kedua, kalaupun ada sistem di VMS atau sistem auto collect-nya Pelindo bermasalah, itu akan menjadi beban kami Pak. Jadi gini, waktu kita pengajuan kapal in atau kapal out, terutama kapal out, kita kan ada masalah di VMS atau collect-nya itu. Kita booking rencana jam 16. Karena sistemnya yang Pelindo bermasalah, itu kami bisa delay di jam 23. 5 jam kami nunggu, itu menjadi beban owner atau pihak kami. Pelindo hal ini seperti apa Pak? Jangan sampai kapal kami delay, kita yang dikomplain owner, Pelindo saya dapat tambahan masa tambat. Biayanya ya? Biayanya menjadi beban kami. Ini bagaimana ini Baik. tindak lanjut Pelindo Pak? Oke. Itu PR mungkin semua kawan-kawan keagenan melakukan hal yang sama Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak. Udah ditangkap sama Pak Guna. Oke? Mungkin itu, Pak. Oke, makasih. Monggo Pak Guna. Makasih Pak. Jadi informasi terkait nanti kami akan coba diskusikan karena gini, salah satu yang biasanya keterlambatan pengajuan kan kena denda ya Pak ya. Nah kena tambahan. Nanti kita akan kalau memang penyebabnya itu adalah dari kami, kita akan hilangkan Pak tambahannya itu. Kita catat sama-sama ya. Kalau penyebab tambahan dendanya akan kita hilangkan Pak. Nanti termasuk juga mungkin kalau ada suatu penyebabnya kayak cuaca Pak, seperti itu kan. Tidak sedang post major seperti itu. Yang penting siapa di situ yang mempunyai kompetensi untuk memberikan atau authority untuk memberikan bahwa di situ terjadi misalkan kalau faktor cuaca atau apapun seperti itu. Itu barangkali Pak. baik, terima kasih. Ini jawaban yang luar biasa nih yang ditunggu-tunggu nih. Oke, jadi mungkin nanti Pak Guna dan tim akan mereview yang pertama tadi. Terkait dengan flexibility-nya auto collection sendiri. Yang kedua terkait dengan kerusakan-kerusakan atau masalah-masalah yang timbul juga akan nanti direview kembali. Sekiranya itu memang dari sistem yang ada di Pelindo, mungkin Pelindo akan berusaha untuk mengurangi atau membuai itu ya Pak ya. Satu lagi Pak, boleh Pak? Ya, Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Agus Salim dari DPW Sulsel, Pak. Mohon izin, sekedar usulan aja, Pak. Baik.
Kami merasakan sejak bergabungnya Pelindo, kami mengalami hambatan, adanya keterlambatan dalam pemberian tagihan. Kami keagenan sangat merasakan itu Pak, karena sifatnya tagihan itu reimbursement, jadi kami tidak bisa menagih ke prinsipal kami, owner kami jika tagihannya terlambat. Umumnya terlambat lebih dari 1 minggu, saya tidak menyebutkan lebih sebulan Pak. Terus kedua, setuju dengan apa yang dikatakan teman dari Balikpapan tadi, mungkin sudah bisa direview kembali Pak untuk fuel surcharges. Karena kalau kapal asing sih saya merasakan bahwa fuel surcharges itu sudah melebihi dari cukup. Terus kedua, mungkin juga usulan Pak untuk tagihan tambatan. Di luar yang kendali kita, katakanlah seperti hujan atau kinerja perusahaan bongkar muat yang di bawah rata-rata yang menyebabkan lamanya tambatan. Mungkin bisa direview bagaimana sistemnya sehingga hujan yang di luar kendali kita bisa tidak menambah biaya tambatan. Oke. Demikian Pak usulan kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebetulnya tadi sudah dijawab sama Pak Guna kalau saya nggak salah ingat. Artinya nanti beliau dan tim di Pelindo akan coba mereview dan memastikan bahwa kalau memang kerusakan atau kesulitan atau keadaannya tadi yang timbul dengan adanya sistem ataupun dengan kondisi force major, beliau akan berusaha untuk menghilangkan itu. Itu ya Pak Guna, monggo. Kita nanti. Baik Pak, terima kasih. Satu usulannya seperti tadi juga sama disampaikan bahwa yang namanya nanti nomor pertamanya terkait full surcharge seperti tadi Pak, harapannya kita sama-sama pemerintah bisa menurunkan sebenarnya gitu juga. Yang kemudian yang tadi usulan kalau terjadi keterlambatan tagihan, kami akan telusuri Pak, karena prinsipnya itu kan 1 hari Pak, setelah kapal lepas itu harus sudah kita turun. Makanya tadi saya bilangin harapan kami digitalisasi itu bisa mempercepat seperti itu kan Pak ya. Itu kemudian. Itu barangkali Pak, nanti kalau usulan nanti kami coba kami diskusikan dengan tim kami yang ada di HO. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Guna atas pemaparan dan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Pak Guna dari PT Pelindo. Tepuk tangan untuk Pak Guna dan tim. Oh ya, teman-teman sekalian, ini supaya diskusi kita ini nanti ada hasilnya. Sekiranya tidak bisa kita sampaikan di sini, tolong teman-teman bisa membuat pertanyaan via email atau tertulis nanti ditujukan ke DPP atau panitia, sehingga kita nanti akan bisa menghubungi narasumber lagi untuk menanyakan itu secara tertulis sehingga ada hasilnya. Ya, bisa ya? Ya nanti dari panitia yang minta Pak, jangan Bapak, panitia aja yang nanti minta. Oke, terima kasih. Untuk dari Pelindo waktunya pas Pak, kurang 1 menit sebetulnya, tapi kalau Bapak mau nambahin sama pantun boleh juga nih Pak. Jadi genep nih jam 11. Habis ya Pak pantunnya? Masih ada Pak. Oh masih ada. Pulau Bangka penghasil lada. Cakep. Ada juga tambang timahnya. Cakep. Mana Selamat atas Rakernas ISA Cakep. 2023. Semoga bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa. Cakep. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guna. Baik, selanjutnya yang kedua kami ucapkan terima kasih dulu Pak. Ya, makasih Pak. Mas, makasih. Mohon izin untuk pemberian plakat terlebih dahulu. Oh, iya lupa. Plakat akan diberikan oleh Bapak Ya, kita foto terlebih dahulu, silakan. Ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Pak Moderator, saya waktu sampai jam berapa? Kalau pemaparannya lebih cepat lebih bagus Pak. Nanti diskusinya yang dibanyakin. Oh siap. Waktu kita sebelum sholat Jumat itu sampai 12 ya? Hah? Oh 12 kurang seperempat Pak. 12 kurang seperempat, oke. Lumayan Pak. Cukup lumayan ya, karena materi saya ada sekitar 75 slide Pak.
Oke, dipilih-pilih aja Pak. Oke, baik Bapak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya dari Direktorat KPLP, saya bukan Kasubdit ya Pak ya. Tadi disampaikan saya Kasubdit, saya adalah koordinator dari Tertib Bandar Direktorat KPLP ya. Kebetulan pimpinan kami, Pak Direktur kami meminta maaf karena tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan, begitu juga Pak Kasubdit saya Pak. Baik, di sini pun juga saya menyampaikan terkait dengan PM6 dan PM16. Adapun hal yang krusial mungkin seharusnya itu tentang tata cara penerbitan surat persetujuan belayar. Kebetulan itu mungkin itu domain kami Pak, dan juga di PM ini yang dimana ini pun juga baru Pak. Jadi adapun kendala nanti tetap terkait dengan penerbitan SPB, kami juga nggak diundang kembali atau dikasih pertanyaan, kami siap Pak untuk menjawabnya. Jadi latar belakang kenapa PM ini terbit yaitu banyaknya kasus kecelakaan kapal. Di mana dari teman-teman mungkin agen kapal, dari teman-teman pengirim barang atau shipper, di sini banyak yang belum mengetahui dari bahayanya akan muatan curah padat maupun barang berbahaya tersebut. Jujur, kami pun juga banyak tekanan, terutama terkait dengan barang berbahaya. Di mana dalam sidang AIMO pun juga, Indonesia pun juga ada peringatan terkait dengan kegiatan yang mana barang-barang dari Indonesia itu banyak ditolak. Terutama kita mengetahui khususnya yaitu kopra dan turunannya yang termasuk mungkin sebagai salah satu contohnya itu briket arang juga Pak, ya Bapak Ibu ya, di mana briket arang Indonesia dan bahan baku yang banyak dahulu diekspor dari kita, itu sekarang sudah banyak penolakan. Kenapa? Karena dalam penanganannya itu banyak yang tidak sesuai, di mana terakhir banyaknya adanya kebakaran, meskipun kebakaran di salah satu kontainer tersebut ya bisa dibilang tidak terlalu tidak terlalu membahayakan, namun tetap itu merupakan musibah yang dimana bisa membahayakan satu kapal tersebut, terutama jiwa dan keselamatannya. Ya, terutama ini Pak, barang curah padat yang nikel ore, Bapak Ibu semuanya mengetahui gimana konsep, gimana kehilangannya satu kapal berserta dengan krunya, yang sampai saat ini kami menyatakan dari KPLP itu hilang. Namun KNKT menyatakan kapal itu tenggelam. Ya, di sini dari Menko Marves pun juga kami dapat tekanan terhadap bagaimana sebagai otoritas yang berwenang atau kompeten authority di Indonesia itu harus ada, pemerintah harus ada di sini. Ya, ini tupoksi kami, tusi kami, jadi kami segera membuat, sebenarnya sudah ada Pak, cuman karena pada saat harmonisasi dengan tim itu banyak masukan, debat kusir, jadi nggak selesai-selesai Pak. Ya, karena ada desakan inilah makanya kami dapat menyelesaikannya dengan cepat. Ini contoh ataupun juga rekomendasi yang disampaikan oleh KNKT terhadap kami untuk segera membuat terkait dengan barang curah padat tersebut. Next. Selanjutnya, ya. Ini pasca kejadian, nah termasuk ini pun juga dasar hukum kami sudah menciptakan, kami sudah membuat mungkin banyak kekurangan dari dasar hukum kami, terutama dari undang-undang yang sudah mengatur Bapak Ibu, dari PP-nya pun juga di PP 20 pun juga sudah mengatur hal tersebut tentang angkutan dan angkutan barang berbahaya dan barang curah padat khusus ya Pak ya. Begitu juga di PM-nya yang kami coba sampaikan dan sudah terbit di tahun 2021 PM6 dan PM16, begitu juga turunannya terhadap juknisnya pun juga kami sudah sampaikan, kami sudah juga ciptakan dan juga surat edaran di mana masing-masing sabandar itu mewajibkan atau mengawasi setiap pergerakan atau muatan dari barang berbahaya dan barang curah padat tersebut. Next. Lanjut. Ya, di sini disampaikan barang curah padat adalah barang atau muatan
termasuk limbah selain cairan gas terdiri dari kombinasi partikel butiran potong material lebih besar umumnya seragam dalam komposisi yang dimuat secara langsung ke ruang kapal tanpa pemuatan. Ya, di mana barang tersebut yang adanya suatu yang bisa diartikan di dalam undang-undang itu disebutkan barang khusus. Namun kami menciptakan di mana di Undang-Undang 17 tahun 2008 di pasal 44 tersebut itu dibagi-bagi Pak ya, antara barang berbahaya dan barang khususnya. Di barang khusus tersebut disampaikan ada barang curah padat. Disinilah pengertiannya yang kami ambil kutnya dari internasional itu adalah IMSBC Code, International Solid Bulk Cargo. Ya, di mana dalam hal tersebut terbagi atas 3, grup A, grup B, dan grup C untuk barang curah padatnya. Di mana bahaya dalam grup A tersebut itu karena mencair, adanya likuifaksi. Dan di grup B itu terkait dengan proses kimia dari suatu barang tersebut, barang curah. Dan di grup C tersebut memang tidak ada bahayanya, namun dari struktur untuk pada saat pemuatan adanya sudut runtuh itu pun juga mempengaruhi dari stabilitas kapal tersebut. Makanya dalam grup A, grup B, dan grup C itu mempunyai bahaya yang berbeda-beda. Selanjutnya. Ya, ini kami pun juga sampaikan di dalam istilah ataupun juga definisi di dalam PM 6 tahun 2021. Lanjut. Di mana definisi kami ini kami sampaikan terkait dengan barang curah padat kecuali biji-bijian, kapal pengangkut barang curah padat berbendera Indonesia, kapal barang curah padat berbendera asing yang berada di perairan Indonesia, dan juga kapal yang difungsikan mengangkut barang curah padat. Kenapa di poin 4 itu ada? Karena di dalam peraturannya, KUT internasionalnya, barang curah padat, terutama kapal yang difungsikan mengangkut barang curah padat itu cuma ada 1, yaitu bulk carrier. Ya. Namun di Indonesia banyaknya kapal tongkang, itulah yang kami coba tuangkan di dalam PM ini, bahwa kapal tongkang pun bisa untuk mengangkut barang curah padat. Ya, kenapa demikian? Meskipun itu berbeda dengan kutnya, tapi kami mengakomodir. Jangan sampai nanti seandainya kami stop ataupun juga kami untuk tidak masukkan dalam hal tersebut, ini nanti akan membuat kegaduhan. Pertama, yang kedua, di Indonesia banyak kapal tongkang tersebut. Ya, jadi inilah yang kami coba tangkap, inilah yang kami coba tuangkan, kami tampung untuk hal tersebut masuk di dalam kategorinya. Kenapa? Karena dalam hal untuk fungsi tersebut itu pun juga ada persyaratan untuk kapalnya. Yaitu kapal yang mempunyai DOC untuk curah padat. Apakah kapal tongkang tersebut mempunyai DOC curah padat? Itu permasalahannya. Ya, di mana itulah yang menjadi sebab adanya di dalam kami tuangkan di dalam PM 6 tahun 2021 ini. Selanjutnya. Ya, ini tadi saya sampaikan grup A, grup B, dan grup C yang di mana ketentuan ataupun juga daftar-daftarnya, nama-nama barangnya pun juga itu ada di ketentuan di IMSBC Code. Ya, bukan kami yang membuat, tapi internasional lah yang membuat. Ya, ada yang terdaftar, ada pun juga yang belum terdaftar. Kenapa demikian? Karena hal tersebut ada yang diangkut, terutama kapal-kapal kita yang dibawa muatan-muatan kita yang dibawa keluar. Begitu juga ada muatan asing yang masuk ke Indonesia itu wajib untuk dilaporkan ke kami, terutama di dalam hal meminta izin. Yaitu di mana barang curah padat yang tidak terdaftar, ya di sini yang barang curah padat yang terdaftar. Contoh-contohnya ya. Selanjutnya. Ini kami sampaikan terhadap surat edaran kami untuk otoritas yang berwenang. Seluruh Indonesia kami sudah menyampaikannya, termasuk kepada stakeholder luar ya Pak. Selanjutnya. Begitu juga tadi yang saya sampaikan terhadap kewenangan Sabandar untuk melaksanakan pengawasan
penanganan pengangkutan barang curah padat di pelabuhan. Adapun juga dalam hal ini kami sampaikan di poin 5B, yaitu setiap kegiatan bongkar dan muatan curah padat yang terdaftar dan barang curah padat yang tidak terdaftar dapat menyesuaikan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP pada pengawasan barang berbahaya muatan curah padat. Ini menjadi konsen kami di mana banyak teman-teman terutama agen-agen kapal yang mana menolak untuk memberikan PNBP-nya, terutama barang-barang curah padat yang selama ini sudah berjalan namun itu tidak ditarik. Ya, kenapa? Karena tidak mengetahui akan hal tersebut. Pertama, yang kedua dasar untuk penarikannya. Jadi kami di sini menyampaikan, di sini kami ada kebetulan PM kami sudah menyesuaikan dan sudah terbit. Jadi teman-teman Sabandar monggo untuk menyesuaikan untuk menarik dan menyampaikan ke teman-teman agen siapa yang harus dibebankan untuk PNBP tersebut. Di PP 15 tahun 2016 tentang PNBP untuk Kementerian Perhubungan, curah padat ini kecil kok, 25 perak per ton. Ya, namun banyak sekali yang tidak menyanggupinya, terutama kemarin dari Bontang dan juga yang menyampaikan kemarin baru dari kami yaitu KSU Tanjung Perak. Kenapa? Karena edaran ini baru diterima oleh mereka. Sementara teman-teman di sana menyampaikan ke kami, Pak, kami ada muatan yang tidak terdaftar, namun kami tidak bisa berani narik, dasarnya kami tidak ada. Ini kami sampaikan di dalam edaran ini, namun tanggapan dalam KSU Tanjung Perak tersebut yang kemarin kami rapatkan, mereka akan menyesuaikan hal tersebut. Ya, khusus teman-teman agen yang ada di Perak, jika mengangkut untuk curah padat ini dapat berkoordinasi dengan Sabandar setempat. Selanjutnya, ini tugas kami, kompeten authority yang ada atau yang kami tuangkan, begitu juga sesuai ketentuan KUT yang ada di MSBC KUT-nya ya Pak ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, begitu juga Sabandar, ini yang kami sampaikan untuk bagaimana tugas dan kewenangannya, di mana dalam hal tersebut pengawasan tetap kami sampaikan itu dilakukan oleh teman-teman Sabandar kami. Selanjutnya. Ya, ini ada rangkaian di mana saat ini Bapak Ibu sebagai agen kapal, saya pun juga sebagai ada pengajar maupun juga penguji untuk di setiap lembaga pelatihan yang melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk barang curah padat dan barang berbahaya. Kita masuk di barang curah padat ini, di mana banyak adanya ketidaktahuan teman-teman agen kapal. Kenapa hal tersebut? Karena selama ini dari shipper, dari laboratorium, mereka tidak menyampaikan dokumen tersebut kepada Sabandar. Jadi pada saat penyampaian untuk kapal, bermohon kapal untuk berangkat, itu tidak disampaikan akan dokumen tersebut. Kenapa? Karena selama ini itu bersifat rahasianya mereka katanya. Setelah kami tanyakan kepada beberapa shipper. Ya, jadi sampai saat ini ada beberapa, namun sesuai dengan ketentuan KUT yang ada dan PM6 ini wajib. Jadi dari hasil lab tersebut, BCSN-nya untuk yang curah padat, ini wajib untuk disampaikan kepada kami, itu wajib untuk disampaikan teman-teman Sabandar untuk nanti dikeluarkan, dituangkan dalam bentuk surat persetujuan pengawasan barang curah padat. Ya. Gangguan sebentar. Oh, Pak, sambil dilanjut aja. Baik, selanjutnya untuk barang curah padat ini saya mau menyampaikan dokumen-dokumen ya Pak ya. Dokumen-dokumen yang dimana hasil dari lab ini pun juga laboratorium curah padat ini pun juga ada beberapa yang sudah kami approval, terutama yang kami berikan pengakuan di mana itu tugas kewenangan kami. Ya. Dari laboratorium tersebut yang beberapa dimiliki oleh surveyor yang sudah di-approve juga dari Kementerian ESDM. Ya, Kementerian ESDM dalam hal surveyor tersebut itu mewajibkan memiliki lab
laboratorium di tempat stockpile ataupun tambang-tambangnya masing-masing di tempat penambangan mereka. Ya, jadi ada yang di mana hal tersebut dokumennya selama ini itu tidak disampaikan. Nah, sekarang teman-teman ayo itu harus disampaikan, harus diminta ya Bapak Ibu ya semuanya nanti ke depannya. Kenapa? Itu sebagai persyaratan. Selama ini kami belum memasukkan di dalam sistem Inaportnet kami karena yaitu adanya kerancuan. Banyak teman-teman yang masih belum memahami akan hal tersebut. Pernah kami naikin 1 hari, itu komplainnya sungguh luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman Sabandar pun juga mendapat saran dari teman-teman agen lah ya. Di mana Pak kami tidak mendapat dokumen ini. Pak dari si ini kami belum dapatkan. Nah inilah kami coba turunkan kembali, take down kembali untuk hal tersebut tidak kami naikkan atau belum kami mandatorikan. Meskipun sebenarnya sudah mandatori ini Pak. Ya untuk curah padat itu mandatori di bulan Maret tahun 2022. Kami sampaikan kepada teman-teman Sabandar kami, di mana teman-teman Sabandar kami ada yang sudah mandatori, ada yang belum mandatori, ya, ada yang sudah mewajibkan, ada pun yang belum mewajibkan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui tempat-tempat tersebut, ya. Maka dari sebab itu kami coba mohon kerjasamanya Pak dalam Rakernas ini yang diselenggarakan di ISA ini untuk coba menyampaikan kepada teman-teman seluruhnya. Begitu juga kami pun juga seharusnya sudah menyampaikan hal tersebut Pak. Namun karena pada saat kendala COVID, ya kami hanya menyampaikannya hanya via Zoom. Ya, jadi mungkin keterbatasan kami pada saat itu dan juga kondisi yang tidak memungkinkan. Ini contoh untuk grup A yang harus wajib disampaikan kepada teman-teman Sabandar ya untuk hasil dari kargo informasi atau BCSN-nya. Di sini dijelaskan dia masuk kategori apa, bagaimana sudut tertentunya, nama pengapalannya, nama kapalnya, ya. Begitu juga siapa penanggung jawabnya. Itu harus wajib disampaikan. Dan ini disampaikan pun juga adanya terkait siapa yang akan penerima barangnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya Pak. Nah, terkait dengan di grup A adanya MC maupun juga TML, hasil inilah yang harus diketahui bahwa MC tidak boleh lebih dari TML, ya, di mana hasil tersebut yang harus disampaikan ataupun juga yang di dalam ketentuan untuk grup A ini itu tidak boleh melebihi, ya, apabila MC maupun juga MC melebihi dari TML-nya tersebut. Contoh kemarin yang kasus yang Nur Alia tersebut itu banyak adanya keraguan, terutama pada saat kenapa MC-nya bisa melebihi dari TML, karena pada saat pemuatan adanya curah hujan pada saat tersebut. Begitu juga pada saat pengapalan maupun juga pada saat dari penambang maupun juga sampai ke stockpile itu kondisinya tidak memungkinkan atau kering, ya. Mungkin curah hujannya tinggi pada saat itu. Pada saat kami tanyakan kepada BMKG waktu itu kami menyelidik, itu memang ada curah hujan yang cukup tinggi pada saat itu. Kami mendapatkan datanya. Nah, oleh sebab itu kondisinya pada saat itu, pada saat pengapalan muatan untuk kapal Nur Alia, kami coba asumsikan bahwa MC-nya itu lebih tinggi dari TML. Tapi pada saat dokumennya kami terima, itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Di mana hasil itu pun juga yang menjadi KNKT untuk mempersalahkan laboratoriumnya. Ya, disitulah adanya pergantian dari si laboratoriumnya, si pemilik tambang, disampaikanlah kepada surveyornya yang lain. Ya, disinilah makanya adanya adanya kekhawatiran bagi kami bahwa teman-teman penambang, teman-teman yang ada di stockpile itu masih belum memiliki pengetahuan akan bahayanya untuk di muatan nikel ore tersebut. Selanjutnya, kita masuk
Baik Bapak. Kita masuk di dalam di grup B ini ada beberapa sertifikat yang disampaikan untuk kepada kami Sabandar untuk pemuatan tersebut. Untuk nama barangnya itu ada untuk dari bahan padat yang terbakar, bahan padat yang memanas ya Bapak Ibu ya. Di sini sampai, kalau di PM kami sampaikan itu sertifikat untuk toksit maupun juga korosit. Ya, namun pada saat ini dari 6 untuk sertifikat ini cuman 1 lah yang korosit, inilah yang paling lama yaitu 7 hari untuk pengujiannya. Sementara yang lain pengujiannya dari laboratorium tersebut itu ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Namun kami di sini kami sampaikan untuk yang toksit maupun juga yang korosit ini mungkin bisa untuk digantikan untuk sertifikat yang lain. Ini coba kami sampaikan kepada teman-teman Sabandar untuk mensosialisasikan kepada teman-teman agen maupun juga shipper di mana sertifikat tersebutlah yang mewajibkan untuk khusus di grup B. Ya, contohnya yaitu batu bara yang banyak di Indonesia. Selanjutnya. Ya, ini contoh untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh masing-masing lab untuk safe healthy substance. Lanjut. Ini kadar racun, toksit. Selanjutnya. Ya, ini untuk korosifnya Pak. Selama 7 hari pengujiannya. Selanjutnya. Ya, ini alur persetujuan untuk barang yang tidak terdaftar. Sementara yang tadi yang terdaftar ada nama-namanya. Namun ini yang tidak terdaftar di mana Sabandar harus meminta saran kepada otoritas yang berwenang atau competent authority. Selama ini ada beberapa Sabandar kami dari Talang Duku, dari Samarinda, dari Belawan untuk muatan PAM Karnel. Kenapa? Muatan tersebut adalah muatan yang belum terdaftar, namun sudah dikomplain oleh pihak negara lain. Ya, inilah yang coba mereka sampaikan dari negara luar tersebut ke kami dan kami coba menyampaikan pada saat itu. Selanjutnya, ya di sini terhadap untuk yang tidak terdaftar untuk grup C, di mana yang tadi saya sampaikan untuk PAM Karnel tersebut itu masuk di dalam kategori grup C untuk IMSB Sikutnya. Selanjutnya Pak. Ya, ini tadi yang saya sampaikan di mana mereka bersurat dahulu kepada Sabandar, barulah Sabandar bersurat kepada kami. Selanjutnya, dengan hasil-hasil dari lab terutama ya Bapak Ibu ya, itu yang menjadi modal di mana barang tersebut kategorinya masuk apa? A, B atau C. Ya, yuk selanjutnya. Ya, inilah yang dimana contoh dari negara luar masuk dan meminta izin kepada kami barang curah padat yang tidak terdaftar. Ya, dimana di sini dia masuk dalam kategori grup A yang belum terdaftar. Di sini dia menyebutkan dari Cina menuju Poso. Namun setelah kami cross check ternyata dia masuk melalui Molawe. Ya, sudah kami koordinasikan untuk hal kapal tersebut. Bahwa dokumennya, hasil labnya yang disampaikan oleh pemerintah Cina ini itu sudah sesuai dengan ketentuan IMSBC-nya. Contoh selanjutnya, ya contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, inilah dokumen yang wajib disampaikan. Meskipun kita berbeda negara tapi ketentuan internasionalnya ini mewajibkan supaya jangan sampai adanya kecelakaan atau miss lagi kembali yang dimana adanya kapal tersebut masuk ke negara kita. Selanjutnya. Ya, di sini pun juga terkait yang tadi saya sampaikan adanya komplain dari negara luar atau dari flash state ya di mana menyampaikan bahwa untuk BCSN ini kok kenapa sih yang shipper yang untuk menyampaikan kepada negara luar itu seharusnya competent authority. Ya, itu seharusnya kamilah yang menyampaikan dan kamilah yang menuangkan hal tersebut karena barang tersebut adalah barang curah padat yang tidak terdaftar. Ya. Selanjutnya, ya ini contoh yang kami coba sampaikan bahwa ini sudah sesuai dan kita memberikan rekomendasi untuk dibongkar. Selanjutnya, ya ini terkait dengan laboratorium di mana yang sudah kita approve persyaratannya, ya mewajibkan untuk grup A, grup B dan grup C pengujiannya mereka lulus pengujian dan juga terutama akreditasi yang disampaikan oleh KAN. Selanjutnya.
Ya, ini sementara yang kami coba sampaikan ini baru 40 dari laboratorium yang ada di Indonesia, namun ini masih bertambah seiring dengan masih banyaknya permohonan yang disampaikan kepada kami. Ya, jadi tiap-tiap provinsi, tiap masing-masing di Indonesia ini dari masing-masing surveyor tersebut itu memiliki laboratorium. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengakses, di sini ada link kami, di situ bisa melihat laboratorium mana saja yang sudah kita berikan approval-nya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya. Terkait dengan lembaga pelatihan, inilah yang Bapak Ibu seharusnya mengikutinya. Di mana ketentuan ini kami berdasarkan silabi yang ada, yaitu untuk barang curah padat itu 145. Ya, ketentuan ini sudah ada. Di mana nanti di situ ada untuk agen kapal, ya persyaratannya apa, si shipper itu persyaratannya apa, si TUKS khususnya persyaratannya apa, ya. Itulah yang coba kami tuangkan, Bapak Ibu nanti semuanya dapat mencoba untuk belajar. Jadi jangan sampai nanti kalau si shipper menyampaikan barang atau si laboratorium tersebut barang tersebut tidak sesuai, Bapak Ibu bisa komplain. Kenapa? Itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu semuanya nanti seandainya untuk bermohon pada saat kapal tersebut untuk terbit ataupun keluar untuk bermohon, ya. Di sini kami sudah mempersyaratkan kepada siapa-siapa saja ya Pak ya. Selanjutnya. Ya, sementara dari lembaga pelatihan baru 6 untuk curah padat yang coba kami yang sudah kami approval, ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat kembali di link kami yang tadi kami sampaikan, di situ ada untuk lembaga-lembaga pelatihan. Ini yang ada yang curah padat baru 6 ya Bapak Ibu ya. Nanti yang barang berbahaya ada lagi Pak. Next. Ini tanggung jawab dari Nakoda terkait dengan barang curah padat tersebut ya. Selanjutnya. Dan terutama ini wajib Bapak Ibu mohon disampaikan terkait nanti Bapak Ibu jika mengageni kapal untuk curah padat itu wajib, terutama kapal-kapal tongkang. Ya, di mana kapal-kapal tongkang terhadap tentang untuk black stability, stability bulk ini banyak yang tidak ada di atas kapal. Dan banyak nakoda yang tidak mengetahui bagaimana untuk stabilitas kapal tersebut terutama untuk kapal tongkangnya. Karena dilihat dari untuk sudut runtuh masing-masing muatan curah padat tersebut itu ada ketentuannya dan itulah yang harus disesuaikan di dalam pada saat si nakoda untuk menyampaikan bongkar atau muat curah padatnya. Kenapa? Karena kami membuat surat pernyataan kepada si nakoda untuk memastikan stabilitas kapalnya baik dan kondisinya sesuai. Itu ada di SOP kami, itu ada di teman-teman Sabandar, nanti Bapak Ibu coba berkoordinasi kepada teman-teman Sabandar kami selanjutnya. 4 menit lagi. Baik, ini kami berikan sanksi administrasi kepada mereka. Selanjutnya, kita masuk di barang berbahaya. Next. Kalau barang curah padat itulah barang yang tanpa ada pengaman masuk, ya curah Pak ya. Sementara yang barang berbahaya ini barang yang mempunyai kemasan, ya kemasan karung, kemasan kardus, kemasan kayu, kemasan apalagi tangki, itulah yang diatur di PM 16 ini, ya, di mana zat bahan benda potensi membahayakan kesehatan keselamatan harta benda. Ini sama Bapak Ibu ya, ketentuan ini kami ada di KUD-nya, begitu juga yang ada terkait dengan di KLKH maupun juga di GHS Kementerian Perindustrian. Next. Nah, ini terkait di mana tadi saya sampaikan bahwa kapal kita adanya terbakar namun hal tersebut sehingga menyebabkan kita sendirilah yang ditolak oleh negara-negara luar. Contoh-contoh ini banyak Bapak Ibu, terutama kemarin sudah tahun lalu itu ada 2 dari himpunan HIPKI maupun juga HKTI, himpunan kelapa seluruh Indonesia itu menyampaikan ke kami, kenapa produk-produk dari turunan kelapa terutama untuk karkol ini itu tidak diterima. Padahal hasilnya melimpah di Indonesia ini. Ya, ini coba kami sampaikan
kenapa hal tersebut terjadi, yaitu adanya miss pada saat pemuatan untuk barang kargol tersebut, kopra maupun juga berikat arangnya. Next. Ya, kami pun juga menyampaikan terhadap edaran kepada Sabandar untuk melaksanakan pengawasan untuk barang berbahayanya selanjutnya. Ya, inilah yang kami coba tuangkan dalam SOP kami, di mana kegiatan-kegiatan itu terutama teman-teman harus bisa mengetahui untuk para teman-teman agen kapal, terutama pada saat pemuatan barang berbahaya tersebut. Next. Ya, termasuk terutama untuk mengetahui kondisi di mana pengemasan, kodenya, kemasan tersebut apakah sudah di-approval atau tidak. Ya, ketentuan ini kami tuangkan dan juga ketentuan internasional. Ya, yang namanya ada UN number. Sementara Indonesia sudah ada beberapa yang kami approval juga untuk beberapa kemasan tersebut. Ya, jangan sampai nanti kemasan-kemasan yang sudah banyak dibuat di Indonesia itu penomorannya itu larinya ke luar negeri. Kenapa? Karena sampai saat ini kita yang diakui di Indonesia sebagai otoritas, kami belum membuat ataupun membuat juknisnya, aturannya akan hal tersebut. Maka dari sebab itu ini sudah ada, jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk mengetahui apakah kebenaran akan dokumen tersebut, terutama pada saat pemuatan, kesesuaiannya. Begitu juga nanti pada saat penempatannya di atas kapal. Ya, selanjutnya. Ya, ini beberapa yang sudah kami berikan, contoh, next. Ini laboratorium uji kemasan, itu yang ada di Indonesia cuma satu yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian, ya, di mana Balai Besar Kimia dan Kemasan yang ada di mana nih? Di Jakarta Timur, hanya cuma satu yang sementara ini yang existing, ya, di mana semua produsen kemasan itu larinya ke sana, terutama untuk yang laut, udara maupun juga kereta api, di sana dilakukan pengujiannya. Next. Ya, inilah yang coba penomoran yang kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti coba untuk melihat akan dokumen masing-masing apabila mengageni setiap barang berbahaya dalam bentuk kemasan. Next. Ya. Banyak? Next lagi deh. Masih ada satu lagi, Pak. Satu lagi ya. Ya, next, terus. Sebelum, mundur. Mundur lagi, ya. Persyaratannya, ya, mundur. Persyaratan inilah yang wajib Bapak Ibu nanti harus menyampaikan kepada teman-teman Sabandar. Kenapa? Karena ini, mundur lagi Pak. Karena inilah yang wajib untuk disampaikan kalau untuk ada di teman-teman Sabandar kami yang sudah aplikasi Inaportnet, ini sudah ada beberapa. Dan juga kalau manual pun juga, ini pun juga wajib disampaikan. Ya, beberapa persyaratan ini. Ya, selanjutnya. Next. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu yang wajib disampaikan. Next, yuk. Terus. Selanjutnya. Nah, mundur. Nah, ini pun juga yang kami sampaikan, kalau tadi barang curah padat, sekarang barang berbahaya sesuai dengan AME Model Core 1.10, di sini mewajibkan untuk Bapak Ibu pun juga untuk kembali istilahnya bersertifikat kepada barang berbahaya dan barang curah padat ini. Next. Nah, ini ada 9 sementara yang sudah kita approval untuk lembaga pelatihannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di link kami yang coba kami sampaikan di dalam materi ini. Next. Ya, ini PNBP-nya. Ya, coba mundur Pak, satu aja. Mundur. Maju Pak, maju. Lagi. Nah, ini ada permasalahan dari kuasa hukum terkait dengan yang namanya barang berbahaya, yang dimana dasar dari terkait dengan gas karbon dioksida yang dikonsumsi atau fruit grade. Ketentuan AMDG ini mewajibkan bahwa ketentuan ini barang termasuk barang berbahaya. Namun
dalam hal kuasa hukum ini menyampaikan di PP 74 dan juga BP POM itu bukan barang berbahaya. Ya, kita referensinya berbeda. Pertama, kedua, untuk hal tersebut fungsinya juga berbeda. Ya, di mana kita menyampaikannya bahwa ini pengangkutan melalui laut. Nah, sementara ini disampaikan itu hanya diam dan juga dipakai untuk pendingin makanan. Ya, jangan sampai teman-teman seperti ini ada miss, di mana referensi yang kita pakai maupun juga yang mereka sampaikan itu berbeda. Baik, Bapak Ibu mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Baik, Saya kembalikan Pak Moderator. sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Siahaan kita sebutnya karena masih muda ini. Baik, dari teman-teman masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan terkait dengan PM6 dan 16 yang sudah dipaparkan dengan panjang lebar oleh Bang Siahaan tadi. Silahkan, bisa dimulai. Ini sebetulnya kalau training kita juga pelatihannya juga sudah banyak yang ngikutin Bang. Jadi mungkin teman-teman ini sudah mencerna semua ini. Betul Pak. Iya. Sudah beberapa yang Mungkin kalau ada yang ditanyakan, 1, 2, ujung-ujung, silakan Mbak. Ke depan aja ya, ada mic di situ, boleh? Nah, ada mic di situ. Nah, biar kelihatan juga nanti kalau difoto. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan PM6 dan PM16 untuk IMDG dan IMSBC Pak, itu kan kalau IMDG untuk kargo kemasan, kemudian IMSBC kan selama ini untuk kargo yang curah padat. Terkait dengan curah cair Pak, terkait dengan curah cair, selama ini di anggota kami ketika mereka menanyakan curah cair ikut yang mana begitu, karena belum ada regulasinya yang mengakomodir itu, maka sementara kami arahkan ke IMDC. Nah, mohon arahannya terkait hal tersebut Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maaf lupa tadi nama dari mana? Saya Endang dari DPW Jatim. Oke, Mbak Endang dari Jatim. Silakan. Langsung saya jawab. Langsung Bang. Oke, Silakan. baik. Makasih Ibu. Jadi untuk yang curah cair, satu lagi sama curah gas, itu kami sudah kami konsepkan, sedang kami ajukan untuk drafting, untuk penanganan dan pengangkutan barang curah cair dan curah gas, ya Bapak Ibu ya. Namun proses untuk pembentukan peraturan menteri ini lama dan juga sekarang agak bisa dibilang agak tarik ulur Pak, benar. Harmonisasi pun juga agak susah. Jadi tetap pada saat nanti harmonisasi itu ada dengar pendapat dulu. Ya, jadi saat ini kami sudah mengkonsepkan, sudah mengajukan, namun belum untuk tahap selanjutnya yaitu harmonisasi. Namun selama ini kepada teman-teman sahabat kami untuk yang curah cair, yang curah gas, hanya keterkaitan dalam hal untuk pengangkutannya tersebut bahwa itu ketentuannya IBC sama IGS, ikut ya Pak ya. Nah, kalau itu termasuk itu udah otomatis ya Bapak Ibu. Namun untuk tahapan di dalam persetujuannya masih memakai yang manual, rule manualnya Pak. Ya Bapak Ibu ya. Di mana dalam hal tersebut itu belum tidak mengacu kepada yang PM6 dan PM16. Itu tidak. Hanya saja mengacu kepada surat edaran. Itu surat edarannya sudah lama yang dari Ditkapel punya, di mana kapal tersebut mewajibkan harus memiliki DOC. Yang pertama DOC untuk barang curah cair dan curah gas. Dan kedua barang-barang tersebut itu sudah ada terlampir dalam daftar curah cair dan curah gasnya. Jadi itu edarannya keseluruhan ya Pak ya? Seluruh, semua daerah, ya sementara ini itu Pak. Cuman kami mencoba untuk menaikkan aturan tersebut menjadi peraturan menteri. Oke. Ya Pak. Baik. Terima kasih. Mbak Endang sudah bisa diterima? Oke, terima kasih. Makasih. Silakan Bu Ellen. Oke. Soalnya waktunya mepet jadi saya harus bergerak. Silakan Ibu. Nah kan? Ini. Makanya yang muda selalu benar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat mengapresiasi apa yang baru disampaikan oleh Bapak yang dari Pak Sian dari KPLP.
Kebetulan Pak, dari semua paparan yang ada, saya sementara berpikir nih Pak, fungsi daripada keagenan kapal ini, kira-kira kita apakah juga ikut di dalam bertanggung jawab dengan pemuatan barang? Karena kalau saya lihat dari paparan Bapak itu kayaknya lebih kena daripada shipper, ya, dan juga dengan petugas terkait. Nah, apakah agent juga harus bertanggung jawab untuk itu? Karena kalau saya lihat kita harus mengikuti pelatihan dan segala macam itu, kira-kira posisi kita apa seperti itu Pak? Mohon dijelaskan, terima kasih. Baik. Makasih Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya. Posisinya Bapak Ibu. Oke, saya mewakili teman dari Batu Licin. Kemarin malam saya diskusi dan juga Tanah Bumbu. Karena pertanyaannya gini, kok belum mandatory? Yang lain udah misalnya, kalau Kalimantan Selatan belum. Nah, sertifikatnya, mereka udah melakukan pelatihan, sertifikat 2 tahun. Nah nanti kalau setelah expire, itu bagaimana? Pertanyaannya begitu. Makasih. Report aja nih. Nanti kita minta tanggung jawab mereka Pak, karena sudah jauh-jauh cari sertifikat 2 tahun belum dipakai habis kan Pak. Nah, nanti kita minta endorse lagi biar tanpa biaya. Oke silakan Pak Jahan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Memang inilah yang disampaikan ke kami. Kami coba untuk memandatori, tadi saya sampaikan, menaikkan dalam Inaportnet, namun banyaknya handphone kami tang ting tung Pak. Ya, banyaknya teman-teman kami pun juga karena belum menyampaikan kepada teman-teman atau mensosialisasikan kepada pengguna jasa di setempat, stakeholder setempat. Ya, dari laboratoriumnya, shippernya, agen kapalnya, ya pemilik tambangnya, TOKS Tersusnya, ya. Jadi itulah yang kendala teman-teman kami di lapangan. Ya, di mana kami tidak mengetahui posisi siapa sih shippernya, siapa sih agennya, siapa sih pemilik tambangnya. Kami tidak mengetahui Pak. Kami di pusat merumuskan akan masalah dan juga menyampaikan untuk teman-teman, ayo teman-teman sahabat kami untuk coba menyampaikan kepada teman-teman pengguna jasa atau stakeholder setempat yang mengetahui nama lokasinya, nama tempatnya. Ya, memang ada beberapa yang sudah mengakui, ada beberapa yang sudah. Kenapa? Karena nanti pada saat kapal tersebut pertama keluar, terus ada komplain, itu pasti akan kena yang namanya sanksi administratif. Namun di undang-undang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya, tadi terakhir sebenarnya saya mau menyampaikan terhadap Undang-Undang Pelayaran di mana apabila kapal tersebut tidak melaporkan kegiatan bongkar atau muat barang berbahaya atau barang curah padat kepada Sabaner atau tidak mendapat persetujuan, itu akan dikenakan sanksinya. Ada sanksinya Pak. Ya, di Undang-Undang 17 itu ada. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya waktu itu dipanggil dari Balikpapan terhadap satu kapal yang muatannya terbakar, batu bara. Saya saksi ahlinya, di sana disampaikan, diminta karena dari Polda Kaltim, Samarinda, di Samarinda. KSOP Samarinda menyampaikan ini kewenangan dari kantor pusat atau kami Competent Authority untuk menyampaikan untuk saksi ahli tersebut. Ya. Maka dari sebab itu Bapak Ibu dan Ibu tadi mempertanyakan itu tanggung jawabnya sebenarnya kepada si shipper. Namun Bapak Ibu kan tanggung jawab mengageni kapal sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya, harus mengetahui di mana jangan sampai nanti dokumen-dokumen yang disampaikan selama ini ada miss yang kami ketahui itu tidak disampaikan kepada kami sabaner kami, itu tidak boleh lagi. Jadi harus ada dari laboratorium, dari pemilik tambangnya pun juga ada menyampaikan kepada agen, ini mohon untuk disampaikan kepada si sabandar kami. Setempat untuk dimohonkan persetujuan bongkar muat barang berbahaya atau barang curah padatnya untuk apabila dia mau keluar diterbitkan SPB. Kenapa? Karena dalam penerbitan SPB apabila dia tidak
melampirkan persetujuan bongkar muat barang curah padat itu SPB-nya dapat dicabut. Ya, Bapak Ibu mengakhirin kapal tersebut tanpa memiliki dokumen SPB yang dokumen negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya harus bersertifikat lagi. Kenapa? Karena harus belajar lagi Bapak Ibu. Cuma 3 hari kok, 4 hari Pak, nggak lama kok Pak. Gitu ya. Ya. Gimana Bu Helen? Masih kurang dipuaskan atau kurang memuaskan ini Bu? Baik Pak, artinya Bapak mengatakan bahwa kami itu perlu mengetahui ya tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan shipper gitu kan kayak gitu. Nah, kalau itu yang menjadi keinginan daripada pihak government, saya rasa kita nggak perlu harus menjadi suatu kewajiban untuk memiliki sertifikat itu Pak. Cukup mungkin sosialisasi dan kita mengetahui Pak. Saya rasa seperti itu. Setuju ya Bapak-Bapak ya? Ya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ada satu case dari Tanjung Perak. Laboratoriumnya itu menyatakan itu barang curah padat, karkol. Tapi di PEB-nya tidak dimasukkan agen kapal tersebut barang berbahaya. Nah, ada kemungkinan tadi yang saya sampaikan kapal tersebut terbakar. Karena saya minta dokumennya, itu sudah ada bagi saya. Tapi saya tidak mau mengungkapkannya Pak. Nama kapalnya pun juga ada bagi saya. Tapi PEB-nya itu tidak dimasukkan dalam barang berbahaya ya Bu ya. Yang dimana itu udah jelas barang berbahaya dari laboratoriumnya. Kenapa laboratoriumnya itu tidak Pak menyampaikan ke saya, Pak jangan dinaikkan Pak, nanti klien kami pergi. Sekarang itu bebannya ada di saya Pak, karena saya minta. Apakah saya harus mengungkapkan bongkar atau tidak? Ya, itu udah jelas. Di PB-nya pun saya sudah dapat dari KSU Tanjung Perak. Kapal tersebut, nama kapalnya pun juga sudah ada bagi saya. Itu berarti kan kategori melanggar peraturan kan? Seharusnya demikian Pak. Harusnya ya tetap dieksekusi aja karena memang itu melanggar. Tapi kalau yang Bu Helen tadi kan menyarankan tidak perlu sertifikasi tapi sosialisasi yang lebih mendalam ya Bu ya, sehingga betul, baik Pak. Tapi kan di sini makanya, di sini ada yang miss. Tadi yang saya sampaikan, dokumen-dokumen tersebut Bapak Ibu harus mengetahui benar enggak. Contohnya tadi UN number-nya itu sesuai enggak, gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu nanti dibulin kembali dan tanggung jawab itu ada di tempat Bapak Ibu. Jadi itu gitu yang loh. sertifikasi tadi. Itu makanya disertifikasi, Bapak Ibu bisa melihat dokumen itu udah sesuai atau belum. Jangan kepada kami nanti pas menyesuaikan, kami mengetahuinya cuma pada agen kapalnya. Meskipun di situ ada shippernya, ada namanya, dan juga ada penerimanya. Ya, jadi Bapak Ibu pun juga wajib mengetahui. Karena itu pada saat kami harmonisasi dengan Kumham, mereka pun juga menyampaikan hal demikian. Ya, jadi rangkaian tanggung renteng ini harus ditanggung oleh siapa? Jangan sampai nanti tanggung renteng ini hanya ditanggung oleh cuma satu orang saja. Ya, jadi rangkaiannya pun juga harus diketahui. Mungkin demikian Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Siahaan. Bu Helen, moga-moga sudah mewakili ya jawabannya. Atau masih ada ganjelan? Betul. Ya. Siahaan ya. Ya. Artinya kalau memang diklat tetap harus dijalankan, tidak masalah. Cuman mungkin kalau sertifikasi menurut saya sebenarnya tidak terlalu wajib ya. Nah contoh kecil, seandainya tuh shipper melakukan manipulasi, saya harus tanggung jawab juga Pak. Itu nggak fair dong. Kita harus duduk, lalu kita mendefinisikan di mana tugas daripada keagenan kapal, di mana tugas daripada shipper, di mana tugas daripada petugas lapangan. Supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab. Siapa bertanggung jawab apa dan siapa bertanggung jawab apa, seperti itu. Itu menurut saya loh Pak. Saya tidak mempersoalkan program yang dijalankan, cuman artinya sebagai agen kita juga perlu harus mempunyai jati diri yang jelas. Ya, terima kasih Pak. Itu aja. Boleh saya jawab? Ya, jadi ini berbalas pantun namanya Pak. Ya, jadi
memang benar, cuman pada saat untuk kewajiban-kewajiban tanggung jawab itu, tadi yang saya sampaikan, tanggung renteng itu ada. Jadi jangan sampai ada yang miss. Memang di sini ada shipper, ada pengirim barang, ada namanya. Ya, itu pun juga disampaikan harus memiliki kompetensi tersebut, tersertifikasi. Jangan sampai, contoh waktu itu kami sosialisasi di Samarinda, Pak, kami tidak mengetahui kalau itu barang berbahaya selama ini, Pak. Karena dokumennya ini disampaikan. Sementara si laboratoriumnya itu menyampaikan hanya mengacu kepada ke GHS, tidak mengacu kepada AMDG Code. Yang ketentuannya sudah ada namanya di situ. Ya, inilah yang coba kami persamaan persepsi kali ya namanya ya. Jadi jangan sampai ada yang miss, jangan sampai, kami pun juga nggak membebankan selama ini kepada agen-agen kapal sebenarnya. Namun pada saat nanti sudah mandatori semuanya, termasuk kami lemparkan kepada Inaportnet yang agen-agen mewakili mengangkut barang berbahaya itu sudah ada. Nah itulah yang kami coba naikkan. Namun ini coba kami undur kembali mandatori ini di dalam Inaportnet ini. Inilah yang dimana teman-teman ada sebagian yang sudah memandatorikan, ada juga yang belum. Tapi di Inaportnet ini belum kami mandatorikan. Ya di aplikasi online kami ini, di tempatnya tadi Pak Eko, itu yang kami belum memandatorikan. Ya itulah jadi kendala nanti adanya apa istilahnya kegaduhan, adanya istilahnya demo lagi nanti. Ya seperti yang kami lakukan saat ini untuk contoh kapal berlayar untuk wreck removal. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini mungkin gemes ataupun juga tanda kutip ya, ada agen-agen atau pemilik kapal yang belum mempunyai sertifikat tersebut yang Bapak Ibu sebagai agen kapalnya itu mewajibkan ya, di mana yang GT kapalnya dari 35 ke atas itu di Inaportnet itu sudah ada. Namun selama ini ada beberapa yang kendalanya bagi kami terutama yang ada di Papua, yang kapalnya besar demikian namun tidak ada wreck removal-nya. Itu yang menjadi kendala bagi kami sebenarnya konsennya. Baik, makasih. Ya, jadi esensinya masih hampir sama Bu Helen ya. Cukup ya. Baik teman-teman yang lain ada satu lagi silakan. 2 ya, oke 2. 2 moga-moga padat cepat, jadi waktunya cukup. Silakan. Sana dulu. Ya, siang Pak. Saya lanjut dengan Bu Helen tadi. Jadi balik lagi Pak, masalah tanggung jawab dengan sertifikasi ini, batas kami di agen itu sampai mana Pak? Karena nanti bertuburkan, kami agen harus punya sertifikat, BBM bongkar muat harus punya sertifikat, jika terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab? Kami semua bersertifikat. Ini makanya saya pernah kasih contoh juga di grup, saya sudah sampaikan. Di rumah sakit ada vendor security, tapi dia harus sertifikat juga security-nya tahu gimana cara untuk operasi hamil Pak. Jadi itu gimana? Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan? Ya itu ya Pak, terima kasih. Oke. Satu lagi Pak. Oh satu lagi, oh baik. Sekalian aja, biar enggak turun naik. Izin Pak Horas, jadi ada sedikit permasalahan kita, terutama di Kuala Tanjung, kita ada tag and bars untuk ngangkut kontainer terkait muat DG. Nah, semua kita comply, termasuk kita agent juga punya sertifikasi, shipper juga sudah punya. Nah, jadi permasalahan kami di lapangan pada saat itu adalah petugas, mohon maaf Pak, dalam tanda kutip, mempertanyakan di kita apakah ada di bus tersebut kru untuk di bus tersebut untuk memonitoring DG tersebut. Sehingga kita, sorry Pak, di Kuala Tanjung untuk memuat DG kita stop. Sementara semangatnya kita ke Pelindo itu kan untuk memajukan Kuala Tanjung. Mungkin Bapak juga sudah ini. Jadi untuk sementara waktu ini ya kita juga agent sudah proaktif untuk comply semua. Jujur saja kalau untuk ketika manifest DG yang kita terima, betul saya untuk lebih setuju ke Bu Helen, kita untuk cross check itu cukup butuh waktu. Jujur Pak, kita cross check tersebut untuk butuh waktu, walaupun kita sertifikasi mungkin ketika kita pelatihan, mungkin kita best, mungkin kalau di IPK kita mungkin sudah 4 kalau di kuliah, tapi kalau untuk mengecek itu Pak manifest, ketika mungkin manifest DG, kita cek kembali.
Nah, balik lagi ke pertanyaan Bapak yang sebelah. Ketika ada masalah ini di mana nih letak batasan kita? Sama kita punya sertifikasi, security punya sertifikasi hamil, apakah security bisa ini? Atau mungkin di pesawat ketika ada orang hamil kita bisa melahirkan orang, mungkin gitu Bu ya. Ya mungkin gitu Pak, sorry Pak. Baik. Makasih Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi memang ini mungkin Bapak Ibu belum istilahnya dibilang sertifikasi Bapak Ibu malah menolak. Tapi Bapak Ibu belum belajar, Bapak Ibu nanti bisa mengetahui disitulah ada letaknya perbedaannya, tanggung jawabnya. Ya, saya menyampaikan di sini waktunya sudah mepet. Ya, Bapak Ibu, ya jadi kalaupun juga nanti Bapak Ibu tidak berkenan, monggo kami serahkan. Kami sampaikan, tapi pada saat nanti mandatori, jangan salahkan kami lagi. Di sini kesempatan kita untuk sosialisasi. Ya, oleh karena itu nanti ada pembagiannya, tugas tanggung jawabnya berdasarkan IMO Model Course. Bukan kami yang mengada-ngada, kami pun juga kagak mau Pak, masih banyak kerjaan kami Pak. Gitu loh, bukan kami seperti ini maunya. Ya, nanti ketentuan pada saat FIMSAS di 2024, orang IMO turun ke sini Pak, itu mengacak random, mereka mau kemana tujuannya, mau mandatori yang mana mereka lakukan. Disinilah tugas kami untuk menyampaikan, karena sesuai dengan di IMDG Good, di chapter 7.9 itu diwajibkan bagi kami untuk menyampaikan siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab ya untuk hal tersebut, pengangkutannya, penanganannya, termasuk juga pada saat tempat penumpukannya. Tadi tidak saya singgung, karena di sini terkait dengan keagenan kapal. Ya, tadi apa yang Bapak sampaikan hal tersebut, itu penumpukannya orang tersebut pun wajib mengetahui apakah benar, apakah sesuai ketentuannya. Orang Pelindo seluruh Indonesia itu sudah mereka sertifikasi. Sudah ada 5 angkatan mereka seluruh Indonesia. Ya, meskipun tempat-tempat penumpukan mereka belum mengajukan ke kami untuk di approval. Namun tenaga kerja mereka sudah mengajukan untuk tersertifikasi. Mungkin demikian Pak Moderator. Oke, baik, terima kasih. Menarik ya. Jadi karena keterbatasan waktu, hari ini Jumat kebetulan kita ada sholat Jumat dan sekarang sudah menginjak 11.56. Jadi kita cukupin pemaparan dari KPLP Pak Siahaan dan kita akan lanjutkan dengan pemberian plakat ya Mbak. Oke silakan. Ya boleh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan pemberian plakat dan juga pengalungan selendang oleh Bapak Ketua SC. Oh gitu, oh baik. Pengalungan kepada Bapak Tua Misiaan oleh Ketua Umum ISAA, betul ya? Oh, Ketua Umum ISAA Bapak Reinhard Tobing, silakan Bapak. Mana tepuk tangannya? Silakan difoto dulu. Iya, 1, 2, 3, sekali lagi. Iya, sudah? Sudah, baik. Selanjutnya penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Ketua SC Bapak Edward Sijabat. Silakan Bapak. Bapak Reinhard boleh foto bersama lagi Pak? Iya. Iya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Tua Misiahaan untuk pemaparannya dari Direktorat KPLP. Terima kasih juga untuk Bapak Budi Sutrisno yang sudah memoderatori pemaparan kita hari ini.